Selamat siang insan muda sekalian dari Jalan Petra nomor 66 Cisaat, Sukabumi, Yasti Radio United dimanapun. Kali ini Bang Ugi sudah bersama seseorang yaitu dari BKK SMK Yasti. Ya, itu BKK itu mungkin salah satu program di SMK Yasti ini ya. Tepatnya pada pukul 13.15 Bang Ugi akan menemani kalian untuk talk show bersama Bapak Denuri ya, Bapak Denuri dari BKK SMK Yasti itu sampai pukul 13.40 ya. Jadi untuk insan muda kalian dimanapun Anda berada, sahabat Yasti tentunya, kalau kalian penasaran tentang seluk-beluk pendalaman tentang BKK, kalian bisa stay tune di Yasti Radio ya. Untuk interaktifnya bisa ke 0857 430 1456 ya. Oke, sudah hadir bersama Bang Budi, ada Bapak Denuri. Assalamualaikum Bapak Denuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat Pak Denuri? Alhamdulillah, Rabbil alamin, sehat walafiat, Bang Ugi. Ya, sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita bisa sama-sama terus menjaga kesehatan ya, tidak lupa meminum vitamin dan selalu menggunakan masker Amin. keluar. Ya, betul. Jadi sahabat Justice sekalian, untuk sekarang Bapak Denuri ini akan menjelaskan tentang BKK nih. Sebenarnya Bang juga masih belum paham gitu Pak Denuri. Kira-kira apa sih itu BKK Pak Denuri? Baik, terima kasih Bang Ugi ya, karena sudah memfasilitasi saya untuk bisa menyampaikan sedikit gambaran terkait dengan BKK atau Bursa Kerja Khusus yang ada di tiap-tiap sekolah, mobil khusus di sekolah kita yaitu di SMK Yasti ini. Sebelum saya berbicara terkait dengan BKK secara pengertian, BKK ini memang salah satu lembaga yang ada di SMK sebagai salah satu upaya sekolah untuk bisa memberikan layanan terutama kepada alumni-alumni, karena SMK ini salah satu lembaga sekolah yang berbeda dengan lembaga SLA yang lain, karena memang SMK ini siswanya memang dituntut untuk ketika keluar sekolah ini bisa siap untuk bekerja. Iya, jadi udah dibekali dengan skill yang penuh mungkin ya Bapak ya. Betul. Karena harapan orang tua memang ketika dia menyekolahkan siswanya atau anaknya ke sekolah kita ini, memang harapannya untuk bisa lebih mudah untuk bisa bekerja. Untuk bisa bekerja ke depannya mungkin ya, membantu orang tua. Betul. Tentu saja BKK memiliki peran penting untuk menjawab tantangan ini, terlebih dengan tantangan kehidupan di masa sekarang yang memang cukup sulit dirasakan. Iya, benar. Baik itu sebelum pandemi berjalan, walaupun sekarang yang sedang lagi pandemi gitu. Apalagi kita mendengar beberapa informasi sudah banyak beberapa karyawan yang di PHK Ya, gara-gara bahkan ribuan ya mungkin. Betul, karena pandemi ini. Ya, kebanyakan dari karyawan pabrik gitu kan ya. Betul. Sehingga ini menutup peluang bagi siswa-siswa yang keluar di SMK Yasti untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi memang hidup ini bersaing ya. Baik itu bersaing dengan teman-teman dengan SMK yang lain yang sama-sama juga mengeluarkan siswanya, juga dengan teman-teman kita di luar yang kena PHK, karena mereka tidak bisa dipungkiri dia menginginkan pekerjaan juga. Iya, benar. Yang pada akhirnya kita akan bersaing dengan teman sejawat kita dan juga kita bersaing dengan teman-teman ex PHK. Nah, ini tentu menjadi satu catatan bagi kita sekolah untuk bisa memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan ini. Nah, kehadiran BKK Pusat Kerja Khusus ini
paling tidak bisa memberikan solusi kepada siswa kita untuk bisa memberikan informasi-informasi penting terkait dengan peluang-peluang kerja dan peluang-peluang usaha. Nah, alhamdulillah walaupun tidak banyak ya presentasinya, Iya, benar. kita mencoba memberikan informasi kepada siswa-siswa kita, dimulai dari program pemagangan. Kebetulan kita juga punya program PKL itu kan ya. Iya. Itu salah satu alternatif Salah satu itu yang jadi solusi ya. solusi. Ya. Terus kita juga menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Walaupun memang kendalanya cukup lumayan berat ya, apalagi sekarang di dalam negeri, apalagi di Kabupaten Sukabumi ini kita mengalami kesulitan terkait dengan informasi peluang kerja. Kita bersaing ya dengan teman-teman yang lain. Ada juga informasi yang nyampe ke saya, kalau misalnya ada karyawan baru, itu ternyata ada uang juga yang harus keluar. Jadi ada beberapa perusahaan yang kerjasama dengan oknum-oknum katanya. Iya, benar Dan banget. ini menjadi permasalahan gitu. Dan tentu saja ini meminta kepada Dinas Tenaga Kerja gitu ya, dan pihak-pihak terkait untuk bisa membantu tentang masalah ini. Ya, jadi mungkin kebanyakan generasi muda yang akan bekerja itu, jadi mereka mau bekerja. Mereka kan bekerja itu ingin cari uang ya Pak. Betul. Ingin cari uang, tapi mereka dihadapkan dengan ingin bekerja itu harus mengeluarkan uang. Itu ya. Masalahnya. Ditambah lagi dengan skill ya, kompetensi yang memang kadang-kadang kita itu kadang juga saya mengalami kebingungan gitu terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan. Walaupun kita punya 4 jurusan di sini gitu ya. Iya, benar. Tapi ketika dihadapkan dengan lapangan pekerjaan, kadang-kadang memang tidak sinkron antara keahlian, kompetensian dengan peluang kerja. Dengan peluang kerja yang Betul, ada gitu ya. betul. Jadi dari survei membuktikan ya Pak Dian, kebanyakan peluang kerja itu di pabrik atau retail ya. Iya, betul. Nah, ini jadi permasalahan juga Bang Ugiat terkait dengan kesempatan kerja bagi alumni kita. Terus dengan beberapa teman-teman yang berkecimpung di peluang-peluang kerja di luar negeri ya. Iya, benar. Kami pun bekerja sama dengan PT Sudina Arta untuk bisa bekerja sama dengan PT tersebut untuk bisa memberangkatkan siswa-siswa kita untuk bisa bekerja di luar negeri, salah satunya di Malaysia. Dan sekarang saya pun sedang mencoba menjalin komunikasi dengan LPK Ori yang dia berkonsentrasi untuk pemberangkatan kerja di Jepang. Dan alhamdulillah kemarin ada beberapa siswa kita yang ikut seleksi pelatihan. Insya Allah tanggal 3 itu mereka akan berangkat menuju Cirebon untuk melaksanakan training gitu. Ini salah satu langkah-langkah yang dilakukan oleh PKK. Walaupun memang kadang-kadang kami juga merasa ini ya, sering informasi ini kita coba share gitu ya, ada informasi peluang kerja nih, tapi mungkin anak-anak tidak begitu semangat dan lain sebagainya, sehingga itu dilewatkan saja. Iya, benar. Nah, terus itulah beberapa hal yang terkait dengan pusat kerja khusus yang ada di SMK Yasti. Jadi intinya Bang Udi bahwa BKK ini merupakan lembaga yang cukup penting, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa SMK ini berbeda dengan lembaga yang lain yang tingkat lanjutan atas yang lain, karena memang mereka motivasinya bekerja. Iya. Nah, Jadi tujuan setelah sekolah itu pasti bekerja. Bekerja. Di samping bekerja, sekolah pun punya kewajiban untuk memberikan bekal mereka ketika mereka pun untuk bisa membuka usaha sendiri, misalnya berwirausaha gitu. Nah, kebetulan memang kita punya jurusan BDP ya, bisnis dari dan pemasaran. Ini pun salah satu solusi bagi teman-teman kita, siswa kita yang ingin mencoba mengembangkan jiwa kewirausahaannya.
dan BDP ini pun sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan retail ya, seperti Alfamart dan sebagainya. Dan itu pun salah satu cara untuk memberikan solusi tentang keinginan orang tua agar anaknya itu ketika selesai itu bisa bekerja. Karena Bang Ugi ya, persentasi siswa kita yang antara kuliah dengan bekerja itu kecil sekali yang melanjutkan untuk kuliah gitu. Mungkin dari 100% itu berapa berbanding berapa? Antara 30-70 ya. 30-70-30-nya adalah kuliah, 70% mereka ingin bekerja. Dan fenomena yang menarik di kita itu ketika kuliah pun dia nggak mau jauh-jauh ya. Pinginnya di Sukabumi aja. Nah itu kebanyakannya sih. Ya, mungkin Bang Ugi mau bertanya lagi pada satu poin lagi ke depannya. Kira-kira apa sih hubungan BKK dengan LPK gitu Bang? Oh iya. Terima kasih Bang Ugi. Kebetulan di SMK Jasti ini kita memiliki LPK ya. Lembaga Pelatihan Kerja. Iya, jadi memang ada hubungan yang cukup baik antara LPK dengan BKK ini. Jadi BKK kalau secara jelas, secara singkat saya bisa menjelaskan bahwa BKK adalah memberikan peluang-peluang usaha atau kerja, sedangkan di LPK-nya kita memberikan pelatihan-pelatihan tentang pekerjaan apa yang dibutuhkan. Jadi dua lembaga ini sangat erat hubungannya kalau misalnya kita satukan. Nah, ke depan kebetulan Bapak Pembina Yayasan kita sangat fokus terkait dengan ini dan ingin lulusan-lulusan siswa-siswa dari Jasti ini bisa bekerja dengan kompetensinya masing-masing. Nah, memang ke depan ada beberapa program yang ingin coba tawarkan terkait dengan keberadaan LPK di Jasti ini. Pertama, ingin mencoba memberikan kursus dan pelatihan kepada seluruh siswa, terutama anak-anak SMK, dan tidak hanya anak SMK, juga anak-anak SMA juga aliyah ya, karena kebetulan kita punya beberapa lembaga di kita, mereka juga punya hak untuk mengikuti kegiatan itu. Jadi lembaga ini atau LPK ini nanti akan memberikan semacam wadah yang bisa menaungi keinginan-keinginan mereka tentang pelatihan-pelatihan aja yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja pada saat ini. Nah, kita kebetulan punya beberapa lab komputer, kita juga punya lab penjahit gitu. Ini tentu saja harus dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi para siswa-siswa kita. Di samping itu pula kita coba akan tawarkan tentang program yang lain di luar komputer dan tata busana ini, misalnya tentang memasak misalnya atau komputer di bidang yang lain gitu, yang sekiranya memang dibutuhkan di lapangan pekerjaan. Karena memang tantangan kehidupan ke depan memang cukup sulit ya, karena semakin berat jika kita tidak memiliki kompetensi yang nambah, karena ilmu itu kan semakin dicari semakin berkurang. Semakin berkurang. Jadi ketika lulus di SMK Jasti jangan puas gitu. Tetap harus mencari ilmu, mencari keahlian. Soalnya kan mungkin ilmu itu kan ada istilah saya ilmu sampai ke negeri ya kan. Betul. Jadi tidak cukup hanya setelah SMK lulus kalian bisa cari ilmu, waktu bekerja juga. Dan satu hal lagi, jangan gengsi ya. Apapun yang kita lakukan saja dulu. Karena memang Allah mencintai proses. Jadi ketika sudah berproses itu, lambat laun insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Itu barangkali Bang Ugi terkait dengan hubungan LPK dengan BKK. Satu hal lagi lah yang menggembirakan, kita juga punya LKP lagi, lembaga kursus dan pelatihan. Jadi kita punya LPK, kita punya LKP, ini dua lembaga yang memang ya kita butuh support ya, butuh butuh dukungan juga dari pihak-pihak sekolah dan lain sebagainya terkait dengan ini. Dan saya pun diamanatkan untuk menjadi ketua barangkali ya. Tidak bisa bergerak Pak,
tidak bisa bergerak sendiri ya. Iya. Kalau Harus tidak ada dampingan dukungan dari gitu ya. pihak-pihak lain, gitu. Karena memang Benar ini banget. cukup berat, tidak gampang mengelola BKK dan LPK ini. Jadi butuh teman-teman yang mempunyai motivasi yang sama, Iya. keinginan yang sama dan cita-cita yang sama. Itu barangkali. Oke, terima kasih Pak Devi untuk ilmu yang telah disampaikannya. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk semua pendengar Yasti Radionet dimanapun mereka berada ya Pak Dev. Kalau misalkan dari sahabat Yasti ada yang mau ditanyakan tentang BKK, LPK, dan LKP, bisa langsung aja WhatsApp ke nomor 0857 430 1456 ya. Oke, mungkin kebersamaan Bang Uji sama Pak Den untuk tahu tentang BKK dicukupkan sekian ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.40. Bang Uji pamit, sampai ketemu lagi nanti jam 2 atau jam setengah 3 ya, dengan acara jam 3 nanti ya, jam acara dengan acara request lagu dan ada talk show juga nanti ya, makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Yasti Radionya. Bang Uji pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.